Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang aturan, hak, dan kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ibu jelaskan yang pertama ya. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan agar tercipta ketertiban. Nah, anak-anak, di dalam pembuatan aturan itu terdapat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu si pembuat aturan dan yang mematuhi aturan. Oke, aturan itu dibuat di tempat di mana aturan itu akan dijalankan dan dilaksanakan. Seperti membuat aturan di rumah. Contohnya, kalian harus membantu orang tua, lalu harus tidur tepat waktu. Nah, itu dilaksanakan di rumah kalian masing-masing kan. Nah, lalu untuk aturan di sekolah, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengajak teman dan membuli teman. Iya, itu aturan di sekolah. Nah, lalu anak-anak, jika sudah terbuat aturan tersebut, maka seluruh yang terdapat di lingkungan itu harus mematuhi aturan yang berlaku yang telah dibuat tadi. Oke, paham anak-anak? Iya, baik. Lalu di dalam aturan itu terdapat hak dan kewajiban sesuai di buku kalian masing-masing. Coba dibuka bukunya. Yang belum buka bukunya, ayo dibuka bukunya dulu ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, lalu untuk kewajiban sendiri itu sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kayak misal hak kalian di sekolah mendapat nilai yang bagus, lalu menggunakan fasilitas sekolah. Nah, jadi hak kewajiban kalian apa? Iya, harus belajar dengan rajin dan menjaga fasilitas sekolah agar tidak rusak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ada macam-macam hak dan kewajiban itu. Contohnya di rumah, kita mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan dari orang tua. Nah, lalu untuk kewajibannya sendiri, kita sebagai anak harus patuh terhadap perintah orang tua. Contoh, ibu kalian menyuruh kalian untuk menyapu dan membersihkan rumah. Kalian gak boleh kayak gak mau bu. Nah, gak boleh menolak, gak boleh membantah. Harus patuh terhadap omongan orang tua dan nasihat orang tua. Lalu yang kedua, kewajiban kita sebagai anak yaitu tidak bertengkar dengan adik dan kakaknya, adik dan kakak kalian. Kalau kalian bertengkar, pasti kan dimarahin orang tua. Nah, itu contoh kewajiban di rumah. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban di sekolah. Seperti yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, mendapatkan nilai yang bagus, lalu kalian menggunakan fasilitas sekolah dengan sama rata, tidak ada perbedaan antara misal kalian berasal dari orang kaya lalu mendapat makanan di kantin gratis. Nah, itu gak ada ya, beda ya anak-anak. Tidak ada perlakuan seperti itu. Semua hak yang diterima murid harus adil dan sama, tidak ada perbedaan. Untuk kewajiban sendiri, kewajiban kalian di sekolah yaitu yang pertama, patuh terhadap guru. Oke, yang kedua, menggunakan fasilitas dengan baik, mungkin menjaga. Oke, yang ketiga, tidak memusuhi teman. Iya, Anda gak boleh ya kalian memusuhi teman. Semua teman harus berteman dengan adil, tidak boleh ada permusuhan ya. Oke anak-anak, selanjutnya yang terakhir yaitu di lingkungan tempat tinggal kalian, di masyarakat. Nah, kenapa sih Bu kita harus mematuhi aturan dan melaksanakan hak dan kewajiban kita padahal kita masih kecil? Iya, baik anak-anak, jadi di lingkungan sekitar itu, meskipun kalian masih kelas 3 SD, kalian harus tetap mendapat hak dan melaksanakan kewajiban kalian ya. Oke, hak kalian di masyarakat yaitu, ada yang tahu, bisa hidup dengan nyaman. Oke, pintar. Lalu selanjutnya, kalian bisa hidup dengan nyaman, bisa menyampaikan pendapat kalian dengan bebas tanpa ada halangan.
Lalu yang ketiga, mendapatkan perlakuan adil oleh anggota lingkungan tempat tinggal kalian. Baik, selanjutnya ada kewajiban, karena hak itu selalu berdampingan dengan kewajiban. Ya, kewajiban kalian sebagai warga masyarakat yang pertama, baik menjaga kebersihan, lalu rukun dengan tetangga, oke, menjaga lingkungan agar tetap aman dan terkendali, tidak membuat kegaduhan, ya. Jadi ketiga hal tersebut, yaitu aturan, hak, dan kewajiban, itu sama-sama saling berkesinambungan. Kenapa? Karena pelaksanaannya hak dan kewajiban itu ada aturan yang mengikat, yang mengatur mereka. Seperti contohnya aturan di rumah tadi, kalian harus patuh pada orang tua. Nah, dari pembuatan aturan tersebut kita akan melaksanakan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu agar terciptanya keteraturan, keadilan di rumah, dan